Di tengah rimba lebat Kalimantan, ada satu legenda yang selalu dibisikkan dengan nada takut di antara penduduk. Bukan sekadar cerita pengantar tidur, melainkan kisah nyata yang diyakini pernah terjadi berabad-abad silam. Mereka menyebutnya Kuyang, sosok wanita berwujud kepala dengan organ dalam yang terbang mencari darah. Konon, ia bukan makhluk gaib murni, melainkan manusia biasa yang haus akan kekuatan abadi. Namun, kisah kelahirannya jauh lebih kelam daripada sekadar hantu penghisap darah. Ia berawal dari seorang perempuan cantik yang terjebak antara kecantikan, ilmu hitam, dan ambisi yang melampaui batas. Apa yang semula hanya keinginan untuk tetap awet muda, berubah menjadi kutukan yang abadi. Dari sinilah cerita panjang itu bermula, kisah yang tak lekang oleh waktu dan masih menghantui hingga kini. Di tanah luas yang dikenal sebagai Borneo, hutan rimba menjulang tinggi bak dinding hijau raksasa. Sungai mengalir deras, menjadi nadi kehidupan bagi masyarakat pedalaman. Para penduduk hidup dari hasil berburu, meramu, dan berladang berpindah. Di tengah kehidupan sederhana itu, lahirlah berbagai mitos yang mengikat mereka dengan alam. Setiap suara hutan dianggap pertanda, dan setiap kejadian ganjil selalu dikaitkan dengan dunia gaib. Masyarakat Dayak percaya, dunia ini dihuni oleh roh halus dan makhluk gaib yang selalu mengawasi manusia. Oleh sebab itu, ritual adat dijalankan dengan ketat agar keseimbangan tetap terjaga. Upacara kematian, kelahiran, hingga membuka ladang baru memiliki tata cara tersendiri. Pantangan dan larangan diwariskan turun-temurun sebagai bentuk penghormatan. Di antara semua keyakinan itu, ada satu legenda kelam yang akhirnya mengguncang kehidupan mereka. Legenda itu adalah kisah tentang Kuyang. Namun jauh sebelum Kuyang dikenal sebagai hantu penghisap darah, ia sebenarnya berawal dari seorang manusia. Sosok itu adalah seorang perempuan cantik yang hidup ratusan tahun silam di pedalaman Kalimantan. Kecantikannya membuat banyak lelaki terpikat, tetapi juga menimbulkan rasa iri dari sesama perempuan. Namanya disebut dengan penuh hormat sekaligus ketakutan, sebab hidupnya tidak berakhir sebagai manusia biasa. Dari sanalah awal mula kisah hantu Kuyang bermula. Perempuan itu bernama Ratna, gadis rupawan yang lahir dari keluarga sederhana di sebuah kampung kecil. Rambutnya hitam panjang, matanya tajam namun memikat, dan kulitnya putih bersih. Parasnya selalu menjadi buah bibir, membuat banyak pemuda ingin meminangnya. Namun Ratna bukan gadis sembarangan. Ia memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang hal-hal gaib. Ia sering bertanya pada tetua kampung tentang rahasia alam dan kekuatan roh. Sejak kecil Ratna sudah menunjukkan keanehan. Ia suka menyendiri di pinggir sungai saat bulan purnama, seolah berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ibunya khawatir, namun sang ayah menganggap itu hanya kebiasaan anak-anak. Lama-kelamaan, Ratna tumbuh dengan sifat berbeda dari gadis lain. Jika gadis lain sibuk menenun dan belajar menyiapkan makanan, Ratna lebih sering mengamati bintang dan mempelajari doa-doa kuno. Orang-orang mulai merasa ada sesuatu yang aneh darinya. Rasa ingin tahunya yang besar membawanya berkenalan dengan seorang dukun tua. Dukun itu dikenal sebagai penjaga ilmu hitam yang ditakuti di wilayah itu. Ratna dengan berani mendekatinya, meski tahu bahwa banyak orang menjauhi sang dukun. Ia meminta diajarkan ilmu untuk menjaga kecantikannya agar tidak pudar. Sang dukun awalnya menolak, tetapi melihat keteguhan Ratna, ia akhirnya memberi syarat. Dari sinilah takdir kelam Ratna mulai terbentuk. Dukun tua itu berkata bahwa ilmu yang diminta Ratna bukanlah ilmu sembarangan. Ia menjelaskan bahwa kecantikan abadi hanya bisa diperoleh dengan pengorbanan.
Ratna harus rela menjalani serangkaian ritual aneh yang tidak boleh dilanggar. Jika gagal atau melanggar pantangan, maka nasibnya akan lebih buruk daripada kematian. Ratna yang haus akan kecantikan menerima syarat itu tanpa ragu sedikit pun. Syarat pertama adalah menjaga rahasia ilmu tersebut dari orang lain, bahkan dari keluarganya sendiri. Kedua, ia harus meminum ramuan pahit setiap malam sebelum tidur, ramuan yang dibuat dari akar, darah hewan, dan bunga hutan tertentu. Ketiga, ia harus menjauhi cahaya matahari langsung dalam waktu tertentu agar kulitnya tetap terjaga. Semua itu terdengar berat, namun Ratna tetap bertekad melakukannya. Ia merasa kecantikan adalah segalanya. Dukun itu menatap Ratna dengan tajam, seolah ingin menguji keberaniannya. Ingat, anak muda, katanya, ilmu ini bisa membuatmu cantik abadi. Tetapi harga yang harus kau bayar sangat besar. Ratna hanya tersenyum tipis, hatinya sudah bulat. Ia lebih takut kehilangan kecantikan dibanding ancaman yang tidak jelas. Dengan itu, perjanjian gelap pun resmi dimulai, mengikat Ratna pada jalan yang tidak bisa ia mundurkan. Malam pertama ia menjalani ritual, Ratna disuruh duduk di sebuah gua yang dipenuhi asap duk. Sang dukun menyiapkan ramuan berwarna merah pekat dalam sebuah tempurung kelapa. Aroma ramuan itu menusuk hidung, membuat perut terasa mual. Ratna menutup mata lalu meneguk habis, meski rasanya seperti darah bercampur racun. Dari tenggorokannya mengalir panas, dan tubuhnya bergetar hebat. Tak lama setelah meneguk ramuan, tubuh Ratna terasa ringan seperti melayang. Ia melihat bayangan-bayangan aneh menari di sekelilingnya. Suara bisikan halus terdengar di telinganya, menyebutkan janji-janji keabadian. Ratna ketakutan, namun ia tidak menghentikan ritualnya. Sang dukun terus membaca mantra panjang, seolah mengunci perjanjian dengan roh-roh gaib yang hadir di gua itu. Setelah ritual selesai, Ratna pingsan hingga pagi. Saat ia bangun, tubuhnya terasa segar luar biasa. Kulitnya tampak lebih bersinar, rambutnya berkilau indah, dan wajahnya seolah bercahaya. Ia menatap wajahnya di permukaan air, hampir tidak percaya pada perubahan itu. Sejak saat itu, ia yakin bahwa jalan yang dipilihnya adalah benar. Namun, ia tidak tahu bahwa perubahan itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Hari demi hari, Ratna menjalani ritual yang diajarkan sang dukun. Setiap malam ia meminum ramuan, dan setiap bulan purnama ia melakukan meditasi di tempat sunyi. Tubuhnya tidak pernah merasa lelah, wajahnya selalu tampak muda, dan kecantikannya kian mempesona. Banyak lelaki berlomba-lomba mendekatinya, namun ia menolak semuanya. Baginya, kecantikan bukan untuk cinta, melainkan untuk dirinya sendiri. Orang-orang kampung mulai curiga. Bagaimana bisa Ratna yang sebaya dengan gadis lain tampak jauh lebih muda dan bercahaya? Beberapa berbisik bahwa ia mendapat bantuan roh halus. Namun Ratna tidak peduli. Ia justru semakin tenggelam dalam ilmunya. Hanya sang dukun yang tahu bahwa semakin lama ia menjalani ritual, semakin besar pula bayaran yang harus ia tanggung. Suatu malam, dukun itu kembali mengingatkan Ratna tentang janji yang harus dipenuhi. Kecantikanmu sudah mulai abadi, tetapi waktunya hampir tiba untuk pembayaran sesungguhnya, katanya. Ratna terdiam, tidak tahu maksudnya. Ia hanya bisa menatap tajam dengan rasa penasaran. "Apa maksudmu, guru?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun sang dukun hanya tersenyum samar, menyembunyikan rahasia kelam di balik matanya. Ternyata bayaran yang dimaksud bukanlah emas atau harta, melainkan darah. Dukun itu berkata bahwa untuk mempertahankan kecantikan abadi, Ratna harus meminum darah segar. Bukan darah hewan, melainkan darah manusia. Ratna terkejut, hatinya bergejolak antara takut dan hasrat. Namun ketika melihat wajahnya yang begitu mempesona,
Ia tidak sanggup membayangkan kehilangannya. Malam itu ia diberi mangkuk berisi darah seorang bayi yang baru lahir. Ratna gemetar menatap cairan merah itu dengan hati yang diliputi dosa. Ia ingin menolak, tetapi bisikan halus kembali terdengar di telinganya. "Minumlah dan kau akan menjadi abadi," suara itu membujuknya. Dengan tangan bergetar, Ratna akhirnya meneguk darah itu perlahan. Tubuhnya kembali bergetar hebat, kali ini lebih dahsyat daripada sebelumnya. Matanya berkilat merah, rambutnya berkibar seolah diterpa angin kencang. Ia merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya. Wajahnya semakin cantik, seakan tak tersentuh waktu. Namun di balik itu, jiwanya mulai kehilangan sisi kemanusiaannya. Ia telah memasuki jalan tanpa kembali. Sejak malam itu, Ratna mulai berubah sikap. Ia sering menghilang di tengah malam, kembali dengan wajah segar dan senyum mengerikan. Penduduk kampung semakin curiga, terlebih karena sering terjadi peristiwa aneh. Bayi-bayi mendadak sakit parah, beberapa bahkan meninggal tanpa sebab jelas. Tubuh mereka lemas, pucat, seakan darahnya terkuras habis. Orang-orang berbisik bahwa ada makhluk gaib yang berkeliaran mencari korban. Beberapa percaya itu ulah roh jahat hutan. Tetapi ada juga yang menunjuk Ratna secara samar. Namun Ratna selalu pandai menutupi jejak. Ia tampil sebagai gadis cantik yang baik hati, sehingga tuduhan itu sulit dibuktikan. Hanya orang-orang tertentu yang berani menyebut namanya dalam percakapan diam-diam. Ratna sendiri merasa hidupnya penuh rahasia. Ia tidak bisa lagi hidup normal seperti gadis lain. Setiap malam ia haus darah, dan setiap siang ia harus berpura-pura menjadi manusia biasa. Perlahan ia semakin terikat dengan ilmu hitamnya. Ia tahu cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Tetapi keinginan mempertahankan kecantikan membuatnya rela menanggung segalanya. Tahun demi tahun berlalu, namun wajah Ratna tidak berubah. Gadis-gadis sebaya dengannya mulai menua, sementara ia tetap terlihat muda. Penduduk kampung semakin bingung, beberapa mulai ketakutan. Bagaimana mungkin seseorang tidak menua sama sekali? Ratna tetap tersenyum, seolah itu hal biasa. Padahal di balik senyum itu, ia menyembunyikan rahasia kelam yang semakin sulit ditutupi. Anak-anak kecil takut mendekatinya. Mereka sering berlari saat melihat tatapan matanya. Orang tua mulai mengingatkan anak-anak mereka untuk tidak terlalu dekat dengan Ratna. Namun para lelaki masih saja tergila-gila, meski ada yang diam-diam mengaku melihat Ratna berjalan di malam gelap dengan wajah menyeramkan. Berita itu menyebar, tapi selalu dianggap gosip tanpa bukti. Hanya sang dukun yang tahu keadaan sebenarnya. Ia melihat Ratna sudah melampaui batas sebagai manusia. "Kau bukan lagi gadis biasa," katanya suatu malam. "Kau telah menjadi bagian dari dunia gaib." Ratna terdiam antara bangga dan takut. Namun dalam hatinya ia sadar bahwa dirinya bukan lagi manusia sepenuhnya. Pada suatu malam, seorang pemuda pemberani mengikuti Ratna secara diam-diam. Ia penasaran kemana Ratna sering pergi setiap purnama. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap di balik semak dan pepohonan. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Ratna berubah wujud. Kepala Ratna melayang dengan organ tubuh yang menjuntai, terbang mencari darah segar. Pemuda itu nyaris pingsan melihat pemandangan mengerikan itu. Namun ia segera berlari pulang untuk memberitahu penduduk kampung. Kabar itu menyebar dengan cepat, membuat orang-orang gempar. Mereka tidak lagi bisa menyangkal bahwa Ratna bukan manusia biasa. Ketakutan melanda seluruh kampung, terutama para ibu yang memiliki bayi kecil. Esok paginya, wajah Ratna tetap cantik dan segar seperti biasa. Ia tersenyum kepada semua orang, seakan tidak terjadi apa-apa. Namun tatapan orang-orang kepadanya berubah. Tidak ada lagi kekaguman, yang tersisa hanyalah rasa takut.
Ratna menyadari rahasianya sudah terbongkar, dan sejak itu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Penduduk kampung berkumpul dan memutuskan untuk mengusir Ratna. Mereka tidak ingin tinggal satu desa dengan makhluk peminum darah. Ratna mencoba membela diri, mengatakan bahwa semua itu fitnah. Namun mata orang-orang sudah penuh kebencian. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai manusia, melainkan sebagai makhluk berbahaya yang harus dijauhkan. Dengan hati penuh amarah, Ratna meninggalkan kampungnya. Ia bersumpah akan kembali suatu hari nanti, membalas dendam pada semua yang telah mengkhianatinya. Di dalam hatinya, ia tahu dirinya tidak bisa kembali menjadi manusia. Tubuhnya sudah terikat oleh kutukan ilmu hitam. Setiap malam, ia tetap haus darah untuk mempertahankan kecantikannya. Sejak saat itu, namanya tidak lagi disebut sebagai Ratna. Ia dikenal dengan sebutan baru, Kuyang, makhluk kepala melayang dengan organ terurai, penghisap darah yang menebar ketakutan di hutan Kalimantan. Legenda itu terus diceritakan turun-temurun, menjadi peringatan bagi siapa saja yang tergoda mencari keabadian. Karena dari obsesi seorang perempuan pada kecantikan, lahirlah makhluk mengerikan yang menghantui sepanjang masa. Ratna yang kini menjadi kuyang mengembara jauh ke dalam hutan rimba. Ia membangun tempat persembunyian di gua yang jarang dikunjungi manusia. Siang hari ia bersembunyi, malam hari ia melayang mencari darah segar. Hanya suara desis angin dan pekikan burung malam yang menemani kesepiannya. Namun haus akan darah membuatnya tetap bertahan. Kuyang tidak bisa hidup tanpa mangsa. Ia mencari bayi atau orang sakit yang mudah dijadikan korban. Banyak desa di pinggiran hutan mulai diguncang oleh kematian misterius. Bayi meninggal dengan tubuh pucat, orang dewasa lemah tanpa sebab. Semua tanda itu mengarah pada satu hal. Kuyang telah datang. Meski hidupnya terkutuk, Ratna merasa kekuatannya semakin bertambah. Ia bisa bergerak cepat, menembus malam tanpa terlihat. Namun ia juga merasakan kehampaan dalam hatinya. Tak ada lagi keluarga, tak ada lagi sahabat, hanya haus darah yang tidak pernah habis. Perlahan, ia mulai benar-benar menjadi makhluk gaib sepenuhnya. Di sebuah desa lain, hiduplah seorang dukun sakti bernama Jayabuana. Ia dikenal sebagai penjaga adat yang menentang ilmu hitam. Saat kabar tentang Kuyang menyebar, ia merasa terpanggil untuk turun tangan. Menurutnya, Kuyang adalah makhluk hasil perjanjian gelap yang harus dihentikan. Jika dibiarkan, desa-desa akan terus dilanda bencana. Jayabuana mengumpulkan para tetua dan menjelaskan bahaya Kuyang. Makhluk itu bukan lagi manusia. Ia haus darah dan tidak akan berhenti sampai semua bayi habis. Kata-kata itu membuat orang-orang semakin takut. Mereka meminta Jayabuana untuk memimpin perburuan. Hanya ilmu putih yang bisa menghadapi kekuatan Kuyang. Sejak malam itu, Jayabuana mulai menyiapkan ritual perlindungan. Ia membuat jimat, raja, dan mantra untuk melindungi para bayi. Orang-orang diminta menyalakan api unggun di depan rumah agar Kuyang tidak berani mendekat. Namun ia tahu itu hanya perlindungan sementara. Cepat atau lambat, Kuyang harus dihadapi secara langsung. Malam purnama tiba dan Jayabuana bersiap dengan para pemuda desa. Mereka membawa tombak, bambu runcing, serta daun kelapa yang sudah dibacakan mantra. Api unggun dinyalakan di setiap sudut desa. Malam itu mereka bertekad tidak akan membiarkan Kuyang lolos. Semua mata menatap langit gelap dengan penuh waspada. Tak lama suara aneh terdengar, seperti desis angin bercampur jeritan halus. Tiba-tiba tampak cahaya merah melayang di udara, disertai sosok kepala dengan organ menjuntai. Orang-orang berteriak ngeri, sebagian bersembunyi, sebagian lagi bertahan bersama Jayabuana. Kuyang melayang rendah, matanya merah menyala menatap bayi yang sedang menangis. Jayabuana segera melantunkan mantra.
Cahaya dari daun kelapa terbakar semakin terang, membuat Kuyang terhuyung di udara. Ratna berteriak dengan suara parau. Tubuhnya berputar menahan rasa sakit. Namun ia tidak jatuh, justru melayang pergi meninggalkan desa. Perburuan pertama itu gagal, tapi setidaknya mereka tahu Kuyang bisa dilukai. Ratna marah besar karena upayanya mendapatkan darah malam itu digagalkan. Ia bersembunyi di gua dengan organ tubuh berlumuran darah, sambil mengingat wajah dukun tua yang berani melawannya. "Aku akan kembali," bisiknya dengan penuh amarah. Dendam kini menjadi api yang membakar jiwanya. Ia tidak akan berhenti sebelum menghancurkan mereka. Sejak malam itu, Kuyang tidak lagi hanya mencari darah. Ia mulai meneror desa-desa dengan cara mengerikan. Suara tangisannya terdengar di malam gelap, membuat orang-orang tidak bisa tidur. Atap rumah bergetar seolah diinjak sesuatu. Kadang terdengar suara organ berjatuhan di tanah, membuat bulu kuduk siapa saja merinding. Orang-orang semakin ketakutan, banyak yang pindah ke desa lain. Namun Jayabuana mengingatkan mereka untuk tidak lari. Kuyang hanya akan semakin kuat jika kita takut. Kita harus melawannya bersama-sama. Meski hatinya tegar, Jayabuana tahu bahwa lawannya tidak bisa diremehkan. Dendam Kuyang hanya membuatnya semakin berbahaya. Jayabuana sadar ia membutuhkan ilmu yang lebih kuat. Ia pergi ke Gunung Keramat untuk bertapa, memohon petunjuk pada roh leluhur. Selama 7 hari 7 malam ia berpuasa, hanya minum air sungai dan makan daun hutan. Pada malam terakhir, ia bermimpi bertemu seorang leluhur berjubah putih. Leluhur itu berkata, Kuyang hanya bisa dikalahkan dengan cermin dan api suci. Bangun dari pertapaan, Jayabuana segera membuat persiapan. Ia membuat cermin besar dari logam yang dipoles hingga berkilau. Cermin itu diberi mantra khusus untuk memantulkan wajah asli Kuyang. Selain itu, ia menyiapkan api suci dari kayu gaharu dan minyak kelapa. Api itu tidak bisa dipadamkan oleh angin biasa. Dengan senjata baru itu, Jayabuana kembali ke desa. Ia memberitahu orang-orang bahwa pertempuran sesungguhnya akan segera datang. Semua warga harus bersiap, karena Kuyang tidak akan tinggal diam. Mereka mengangguk dengan wajah serius, meski ketakutan masih jelas terlihat. Malam-malam berikutnya akan menjadi penentuan hidup dan mati. Pada malam gelap tanpa bulan, Kuyang kembali muncul. Kali ini ia lebih ganas, melayang cepat di atas rumah-rumah. Jeritan bayi terdengar, membuat orang-orang panik. Jayabuana segera memerintahkan pemuda untuk mengangkat cermin besar. Saat Kuyang mendekat, cahaya api suci diarahkan ke permukaan cermin. Tiba-tiba wajah Ratna terlihat jelas di sana. Bukan wajah cantik, melainkan wajah pucat dengan mata merah dan organ menjuntai. Orang-orang terkejut, beberapa berteriak histeris. Ratna menjerit marah melihat wajahnya sendiri terbongkar. Ia berusaha menutupinya dengan kabut hitam, tapi cahaya api suci menembus segalanya. Jayabuana mengangkat tongkatnya dan membacakan mantra panjang. Api suci semakin membesar, membakar udara di sekitar Kuyang. Ratna berteriak kesakitan, organ tubuhnya menghitam terkena panas. Ia terpaksa mundur, melayang pergi dengan tubuh terbakar sebagian. Malam itu darah tetap tumpah, tapi kali ini bukan dari manusia, melainkan dari tubuh Kuyang sendiri. Ratna kembali ke guanya dengan tubuh terbakar. Luka itu tidak sembuh meski ia sudah meneguk darah. Setiap malam ia merintih kesakitan. Ia mulai sadar bahwa kekuatannya tidak lagi tak terbatas. Ada ilmu putih yang bisa melawannya, dan itu membuatnya takut. Namun rasa takut itu berubah menjadi kebencian. Ia memutuskan untuk mencari cara agar kekuatannya bertambah. Dalam keputusasaan, Ratna memanggil roh-roh jahat yang lebih besar. Ia berjanji akan memberikan lebih banyak korban asalkan diberi kekuatan baru. Roh-roh itu datang dalam wujud bayangan hitam,
berbisik di telinganya. Mereka menuntut darah perawan sebagai persembahan. Tanpa ragu, Ratna menerima perjanjian itu. Malam-malam berikutnya ia berburu bukan hanya bayi, tetapi juga gadis muda. Desa-desa semakin gempar, jeritan dan tangisan menjadi hal biasa. Luka di tubuh Ratna perlahan sembuh, digantikan oleh kekuatan baru yang lebih menyeramkan. Kini, Kuyang telah bersekutu dengan kegelapan yang lebih dalam. Desa-desa di Kalimantan semakin mencekam. Orang-orang tidak berani keluar malam. Bahkan api unggun tidak lagi cukup untuk membuat mereka merasa aman. Setiap kali terdengar suara burung malam, semua orang terdiam ketakutan. Para ibu memeluk bayi mereka erat-erat, berharap Kuyang tidak mendekat. Namun terkadang suara desis terdengar di atap, menandakan ia sudah dekat. Jayabuana mencoba menenangkan warga, tapi ia sendiri merasa kewalahan. Kuyang kini lebih kuat dari sebelumnya, bahkan beberapa jimat tidak lagi mempan. Ia sadar pertempuran ini bukan sekadar melawan satu makhluk, melainkan melawan kegelapan yang lebih luas. Namun menyerah bukanlah pilihan. Orang-orang mulai membuat pagar bambu di sekitar desa, berharap bisa menjadi penghalang. Setiap malam mereka berjaga dengan obor dan tombak. Namun tetap saja, ketakutan itu tidak bisa dihapus. Nama Kuyang kini menjadi momok yang membuat setiap malam terasa lebih panjang dan mencekam. Suatu malam, kabar datang bahwa Kuyang terlihat di tepian sungai. Jayabuana segera membawa para pemuda untuk mengejarnya. Mereka berlari dengan obor di tangan, menyusuri tepian sungai yang gelap. Suara air deras bercampur dengan desisan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba Kuyang muncul, melayang rendah di atas air. Wajahnya tampak mengerikan. Organ tubuhnya menjuntai dan berlumuran darah. Jayabuana segera mengangkat cermin, memantulkan wajah Kuyang ke permukaan sungai. Air sungai bergolak, memantulkan cahaya merah dari mata Kuyang. Ratna berteriak, tubuhnya berputar liar di udara. Dengan sigap, Jayabuana menyalakan api suci dan melemparkannya ke arah Kuyang. Api itu menyambar, membuat organ tubuh Ratna terbakar lagi. Ia melayang ke udara dan menghilang di balik pepohonan. Meski tidak berhasil membunuhnya, malam itu mereka berhasil melukai Kuyang cukup parah. Harapan pun tumbuh di hati orang-orang. Ratna yang terluka parah bersembunyi lebih dalam di hutan. Dalam keputusasaan, ia bersumpah tidak akan pernah berhenti. Jika aku harus menjadi kegelapan itu sendiri, maka biarlah, bisiknya sambil meneteskan darah. Roh-roh jahat kembali datang, kali ini menawarkan keabadian penuh. Namun syaratnya lebih mengerikan. Ia harus melepaskan seluruh kemanusiaannya. Tanpa ragu, Ratna menyetujuinya. Malam itu ia melakukan ritual terakhir. Ia melepaskan tubuhnya dari kepala, meninggalkan hanya organ dan wajah yang melayang. Tubuhnya yang tersisa membusuk perlahan di gua, menjadi bukti bahwa ia bukan manusia lagi. Sejak itu, Ratna benar-benar berubah menjadi Kuyang sepenuhnya. Dengan kekuatan barunya, ia tidak lagi merasa sakit. Luka-lukanya sembuh total, matanya merah menyala, suaranya menggema di malam hari. Ia tidak lagi sekadar perempuan yang ingin cantik, melainkan makhluk haus darah yang abadi. Legenda Kuyang pun lahir secara utuh, menjadi kisah yang akan terus menghantui tanah Kalimantan. Setelah mengetahui Kuyang menjadi lebih kuat, Jayabuana sadar perburuan terakhir harus dilakukan. Ia mengumpulkan semua tetua desa, lalu meminta bantuan desa-desa tetangga. Malam itu mereka sepakat, hanya dengan persatuan Kuyang bisa dikalahkan. Puluhan obor disiapkan, cermin besar dibawa, dan api suci diperbanyak. Orang-orang berkumpul di lapangan desa. Wajah mereka penuh ketegangan. Anak-anak dan wanita ditempatkan di rumah perlindungan yang dijaga ketat.
Para pemuda berdiri gagah meski ketakutan jelas terlihat. Jayabuana berdiri di tengah, memimpin doa memohon perlindungan leluhur. Mereka tahu malam ini bisa menjadi akhir, baik bagi mereka maupun Kuyang. Ketika malam tiba, suara angin membawa desisan aneh. Semua mata menatap langit dan benar saja, Kuyang muncul dengan organ berlumuran darah. Matanya merah menyala, suaranya melengking. "Kalian semua akan binasa," teriaknya. Namun orang-orang tidak gentar karena mereka tahu ini saatnya melawan hingga titik darah terakhir. Obor-obor dinyalakan bersamaan, menerangi malam gelap. Api suci dilemparkan ke udara, membentuk lingkaran cahaya yang memerangkap Kuyang. Ratna berteriak marah, melayang berputar mencari celah. Namun cahaya api membuat gerakannya semakin lambat. Organ tubuhnya mulai menghitam terkena panas. Jayabuana maju sambil mengangkat cermin besar. Wajah Kuyang terpantul jelas. Bukan lagi wajah cantik, melainkan wajah penuh dendam. Orang-orang terkejut melihat wujud aslinya. Ratna menjerit, "Jangan lihat aku." Namun cahaya api suci membuat pantulan itu semakin menyakitkan baginya. Ia berusaha menyerang, tapi terhantam mantra yang terus dilantunkan. Pertarungan berlangsung sengit. Kuyang berputar di udara, melayang cepat ke arah bayi yang disembunyikan. Namun obor penghalang membakar jalannya. Suara jeritan bercampur dengan mantra, membuat malam itu mencekam. Semua orang sadar, jika gagal malam ini, maka Kuyang akan semakin sulit dihentikan. Di tengah pertempuran, seorang tetua desa tiba-tiba berteriak. Ia teringat cerita lama bahwa Kuyang hanya bisa dilumpuhkan jika tubuhnya ditemukan. "Cari tubuhnya pasti tersembunyi di hutan," katanya. Orang-orang terkejut, namun Jayabuana segera mengirim beberapa pemuda untuk mencarinya. Mereka berlari ke arah gua di hutan, dipandu cahaya obor. Bau busuk menyengat, menandakan ada sesuatu yang membusuk di sana. Benar saja, di sudut gua mereka menemukan tubuh seorang perempuan yang kaku, tanpa kepala. Tubuh itu mengenakan pakaian lama yang dikenali sebagai milik Ratna. Semua terdiam, sadar itulah tubuh Kuyang. Pemuda segera membakar tubuh itu dengan api suci. Api menyambar, membakar daging hingga hangus. Pada saat yang sama, Kuyang yang melayang di desa menjerit kesakitan. Wajahnya berubah pucat, organ tubuhnya berguncang hebat. Ia merasakan ikatannya dengan tubuh mulai hancur. Kekuatannya perlahan hilang. Ratna berteriak keras, jeritannya menggema ke seluruh hutan. Orang-orang menutup telinga karena suara itu seperti ribuan pisau menusuk kepala. Api dari tubuhnya di gua terus berkobar, membuat Kuyang semakin lemah. Ia jatuh terhuyung, mencoba melarikan diri, tapi cahaya cermin dan api suci mengejarnya. Matanya yang merah kini meredup, wajah cantiknya sirna, berganti rupa menyeramkan. Organ tubuhnya berjatuhan satu persatu, darah bercipratan ke tanah. Orang-orang berteriak, sebagian ketakutan, sebagian girang melihat Kuyang tersiksa. Namun Jayabuana tetap tenang, fokus melanjutkan mantranya. Akhirnya Kuyang jatuh ke tanah dengan suara keras. Tubuhnya bergetar, berusaha bangkit namun tidak lagi mampu. Ia menatap Jayabuana dengan penuh kebencian, lalu berteriak, "Kutukan ini tidak akan pernah berakhir, akan selalu ada Kuyang di tanah ini." Setelah itu, tubuhnya terbakar habis, meninggalkan asap hitam pekat. Ketika Kuyang terbakar habis, suasana desa menjadi hening. Angin malam yang dingin terasa lebih tenang, seolah kegelapan telah pergi. Orang-orang keluar dari rumah perlindungan, menatap api yang masih berkobar di hutan. Mereka saling berpelukan dengan lega, akhirnya teror Kuyang berakhir. Para ibu menangis haru sambil memeluk bayi mereka. Para pemuda yang berjuang dipuji sebagai pahlawan. Namun semua orang tahu, kemenangan itu tidak lepas dari ilmu dan keberanian Jayabuana.
Sang dukun dihormati lebih tinggi, dianggap sebagai penyelamat desa. Meski begitu, wajahnya tetap murung karena ucapan terakhir Kuyang masih terngiang. "Apakah benar kutukannya tidak akan pernah hilang?" tanya seorang tetua. Jayabuana tidak langsung menjawab, hanya menatap ke arah langit malam. Dalam hatinya, ia tahu roh jahat tidak bisa benar-benar musnah. Mungkin tubuh Ratna terbakar, tetapi ilmunya bisa saja diwariskan. Itulah yang membuatnya tetap waspada. Beberapa tahun setelah kejadian itu, kabar aneh kembali muncul. Di desa lain ada perempuan yang disebut-sebut bisa menjaga kecantikannya dengan cara misterius. Orang-orang mulai menghubungkannya dengan Kuyang yang dulu pernah meneror. Meski Ratna telah musnah, seolah ada orang lain yang meneruskan ilmunya. Jayabuana mendengar kabar itu dan segera menyelidikinya. Ia menemukan bahwa sebagian dukun hitam masih menyimpan ramuan yang dulu dipakai Ratna. Ilmu itu tidak hilang, melainkan diwariskan secara rahasia. Perempuan-perempuan yang tergoda kecantikan abadi berani mengambil risiko, meski harus kehilangan kemanusiaannya. Kabar ini membuat Jayabuana semakin khawatir. Ia menyadari bahwa benar, kutukan Kuyang tidak akan pernah hilang. Selama ada manusia yang tamak dan rela bersekutu dengan kegelapan, maka Kuyang akan terus ada. Ia pun bertekad untuk terus mengajarkan ilmu perlindungan kepada generasi berikutnya. Seiring waktu, kisah Kuyang menyebar ke berbagai daerah di Kalimantan. Orang-orang menceritakannya dari mulut ke mulut, menambahkan detail menakutkan agar anak-anak tidak berani keluar malam. "Jangan keluar saat malam, nanti Kuyang datang," begitu kata orang tua kepada anak-anak. Mitos itu hidup, membentuk budaya ketakutan yang diwariskan turun-temurun. Di beberapa daerah, orang percaya Kuyang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu. Ada yang mengatakan ia suka berkeliaran dekat lampu redup. Ada pula yang percaya Kuyang takut pada sapu lidi atau gunting yang diletakkan di pintu. Kepercayaan ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Meski sering dianggap hanya dongeng, ada juga orang yang bersumpah pernah melihat Kuyang dengan mata kepala sendiri. Mereka menceritakan kepala melayang dengan organ menjuntai, menghisap darah bayi. Cerita itu membuat bulu kuduk merinding, seolah Kuyang masih benar-benar berkeliaran hingga kini. Para tetua desa menjadikan kisah Kuyang sebagai pelajaran moral. Mereka berkata, Ratna menjadi Kuyang karena tamak akan kecantikan. Pesan itu disampaikan agar anak cucu tidak tergoda pada ilmu hitam. Kecantikan dan kekuasaan hanya sementara, tetapi jiwa yang hilang tidak bisa kembali. Kisah ini menjadi pengingat tentang batas manusia. Selain itu, orang-orang diajarkan untuk menjaga bayi dan ibu hamil dengan lebih hati-hati. Malam hari selalu ada penjagaan, api unggun dinyalakan di depan rumah. Upacara adat diperketat, terutama saat kelahiran. Semua itu dilakukan agar Kuyang tidak lagi bisa merajalela. Generasi demi generasi, kisah Kuyang terus diwariskan. Tidak hanya sebagai cerita menakutkan, tetapi juga sebagai nasihat. Bahwa ilmu hitam selalu ada harga yang harus dibayar, dan manusia harus berhati-hati agar tidak tergoda oleh janji keabadian. Hingga kini, kisah Kuyang tetap menjadi misteri. Ada orang yang percaya ia hanyalah legenda, ada pula yang yakin ia masih ada di hutan Kalimantan. Beberapa orang mengaku pernah mendengar suara desisan aneh di malam gelap. Ada juga yang bersumpah melihat cahaya merah melayang di langit. Cerita-cerita itu membuat Kuyang seolah abadi, hidup dalam ketakutan manusia. Setiap kali ada bayi sakit tanpa sebab jelas, orang-orang masih mengingat namanya. Setiap kali ada suara aneh di malam sepi, orang-orang menutup pintu rapat-rapat. Kuyang tidak hanya hidup di hutan, tetapi juga di imajinasi masyarakat. Legenda ini menjadi bagian dari sejarah, mitos, dan budaya Kalimantan. Baik nyata maupun tidak,
Kuyang tetap hadir dalam kehidupan. Ia bukan hanya makhluk gaib, tetapi simbol ketamakan manusia yang bersekutu dengan kegelapan. Selama manusia ada, cerita Kuyang tidak akan pernah mati. Kisah Ratna yang berubah menjadi Kuyang berakhir dengan tubuhnya terbakar habis. Namun sumpahnya terbukti benar. Kuyang tetap hidup dalam cerita dan ketakutan. Ia telah menjadi legenda, diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap orang yang mendengar namanya akan teringat pada wajah cantik yang berubah menjadi mengerikan. Masyarakat Kalimantan menjadikan kisah Kuyang sebagai peringatan bahwa keinginan berlebihan bisa membawa petaka, bahwa ilmu hitam selalu memiliki harga yang mengerikan, dan bahwa manusia tidak bisa melawan takdir dengan cara curang tanpa konsekuensi. Itulah inti pelajaran dari legenda Kuyang. Kini, setiap malam ketika angin berdesir dan bulan purnama bersinar, orang-orang masih berbisik. Mereka bertanya-tanya, apakah suara itu hanya angin ataukah Kuyang masih berkeliaran? Legenda ini tidak pernah benar-benar berakhir, karena di tanah Borneo, Kuyang selalu hidup dalam gelapnya malam.